Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semangatnya adik-adik semua. Sebelumnya saya sampaikan penghormatan dan terima kasih kepada sekolah SMP IT Robani, pada para sekolah, teman-teman guru, para guru semua di sini, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang cantik dari IIDI, Ikatan Istri Dokter Indonesia, cabang Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Ya, mungkin adik-adik di sini bingung, ini siapa? Nggak pernah ngeliat, tiba-tiba jadi pembina upacara. Ada yang kepikiran kayak gitu? Ada. Oke, sebelum cuap-cuap di sini, nggak enak banget ya. Amanah pembina upacara hari ini, kalau misalnya saya bilang mungkin saya akan bicara kurang lebih 30 menit, apakah siap? Siap ya. Anak-anak paskibra mah berdiri 1 jam juga oke ya. Terima kasih ibu-ibu IIDI juga dari SMP IT Robani yang memberikan kesempatan buat saya hari ini, karena jujur aja saya terakhir upacara itu SMA, berarti 2002. Ya, udah kurang lebih hampir 23 tahun yang lalu. Waktu itu juga saya anggota Paskibraka, jadi nostalgia banget hari ini upacara ya. Daripada adik-adik tersesat, bingung ini siapa sih yang harus didengar amanahnya di upacara hari ini, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu, boleh? Oke, jadi saya adalah Dr. Winda Oktari, spesialis kedokteran jiwa. Saya hari ini mau ketemu sama adik-adik karena ini adalah bagian dari kegiatan yang luar biasa yang dimiliki oleh ibu-ibu cantik kita dari IIDI, di mana ibu-ibu IIDI ini nggak mau cuma jadi pendamping istri dokter saja, tapi juga mau memberikan kontribusi kepada masyarakat, salah satunya kepada adik-adik semua. Ya, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, rasanya pas banget buat kami dari IIDI memberikan sedikit ilmu yang kami punya biar adik-adik bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Siap ya? Siap! Kayaknya sekarang saya nggak bisa diem kalau ini bertahan di stand, jadi agak ribet ya. Adik-adik, hari ini saya sempat bicara tadi sama kepala sekolah bahwa mungkin akan berbagi soal bullying. Kenapa kita angkat tema hari ini bullying? Karena ternyata dari hasil penelitian ya adik-adik, bullying itu paling banyak kejadiannya di SMP. Ya, adik-adik harus tahu dulu apa sih itu bullying. Bullying itu adalah perilaku negatif, agresif, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan. Misal, karena ngerasa kakak kelas, ini ada nih, rada-rada katro nih di kelasnya, culun, cupu, boleh kan? Gitu ya, itu ngerasa punya power karena dia kelas 2 misalnya, target sasarannya kelas 1, itu berarti ada ketidakseimbangan power. Ya, yang kedua biasanya dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Tahu nggak jenis bullying apa aja? Ada yang verbal, yes, ada yang fisikal, apalagi? Ya, fisikal non verbal. Ada yang seksual, kok langsung research sih? Ada yang relasional, ada yang cyber, memanfaatkan teknologi ya. Kalau belakangan ini dari perhatian saya nih ngelihat kasus-kasus di sekolah udah mulai banyak itu verbal, fisikal dan relasional. Misalnya kalian ngerasa banget teman sama dia, akhirnya temannya dicuekin, nggak diajak main, kerja kelompok nggak dilibatkan, dia nggak kebagian teman kelompok, sendirian aja. Ada yang pernah kayak gitu? Nah, itu salah satu bentuk bullying yang sifatnya relasional, membiarkan temannya sendiri nggak diajak berinteraksi secara sosial ya. Yang banyak juga adalah cyberbullying, stalking, habis stalking, ntar menggibah ya. Tadi
ada fungsi ini. Ternyata dia punya crush ini. Hah? Dia crush sama aku? Oke, besok kita gencet misalnya ya. Itu udah banyak kan? Udahlah saya berbullying, udahlah berniat mau verbal bullying, mau ngegencet lagi. Jadi ada physical bullying. Jadi banyak tanpa disadari nih, jangan-jangan misalnya rambut temennya keritingnya tuh berbeda sama yang lain. Dipanggil, woi keriting, woi keriting, woi gitu ya. Tuh kalau misalnya temennya nggak bermasalah sih nggak apa-apa. Tapi kalau temennya merasa kayak disakiti, artinya nih adik-adik secara nggak langsung sudah melakukan verbal bullying. Apalagi kalau misalnya mengancam, ya. Jangan dianggap sepele ya adik-adik, karena yang namanya bullying itu udah ada aturan hukumnya. Jadi kalau misalnya nanti si korban udah nggak kuat, ya dia bisa aja loh mengadu ke polisi untuk melanjutkan ke jalur hukum. Jadi jangan dianggap remeh. Oke, kita masih punya 20 menit lagi ke depan. Ya. Habis kayaknya udah goyang-goyang, udah kemana-mana perhatiannya ya. Oke, nah kenapa hari ini, ngapain juga psikiater disuruh bicara? Karena dampak bullying itu nggak ringan. Dia udah akan mulai mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran. Mungkin nanti korban bullyingnya jadi males ke sekolah, nggak semangat, walaupun di sekolah ada kelasnya, ya kan? Tetap aja nggak semangat karena ada yang mau membuli misalnya. Kemudian nanti nafsu makannya terganggu, konsentrasinya terganggu, tidurnya terganggu, akhirnya prestasi di sekolah jadi menurun. Karena belum lagi kalau misalnya itu nggak dilaporkan, itu nggak dibantu, nanti korban akan mudah mengalami yang namanya gangguan cemas dan gangguan depresi. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini tahu atau malah menjadi korban, jangan takut untuk melapor ke, di sini namanya BK atau BP itu Ustazah. Ada BK. Nah, silakan lapor ke BK. Ya, jangan takut. Tapi nanti kalau melapor aku bakal tambah digencet lagi, laporin lagi. Kenapa? Karena dalam kasus bullying itu ada yang namanya peran namanya bystander. Tahu nggak bystander? Adik-adik ini, ibu guru, ustazah juga bisa berperan sebagai bystander yang ada di luar lingkaran itu. Bystander itu ada yang sifatnya supporternya si pelaku, ada yang sifatnya bodoh amat, tahu tapi nggak mau ikut-ikutan lah daripada taruh di bawah-bawah, gitu ya. Ada juga yang sifatnya pelindung dari si korban. Nah, jadi tolong dimanfaatkan kepedulian teman-teman, kepedulian adik-adik, ya. Karena tadi di janji siswanya ada yang bilang harus mampu mengendalikan. Ya nggak sih? Janjinya gitu nggak sih? Nah, jadi kalau udah punya janji kayak gitu, dijalanin, ditepatin, ya. Jangan karena ngerasa, gua kelas 3, lo kan kelas 2, lo kan kelas 1. Baik-baik loh, nggak bisa, ya. Tetap harus sama-sama. Oke, tetap harus menjaga kebersamaan. Karena kalau jadi pelaku bullying itu nggak enak, jadi korban bullying itu apalagi nggak enak. Bisa dipahami nggak sih? Apa kecepatan ngomongnya? Enggak. Jadi kira-kira bisa untuk bersikap baik sesama adik kelas, kakak kelas, satu angkatan. Nah, kayaknya 30 menitnya udah selesai. Semakin naik juga matahari kita ya. Mudah-mudahan nanti kembali ke kelas bisa belajar dengan fokus dan konsentrasi. Terima kasih perhatiannya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.